Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Seperti biasa, kali ini aku mau share kegiatan aku lagi teman-teman. Dan hari ini tuh aku mau pasang karpet di ruangan depan. Alhamdulillah udah ada rezekinya gitu ya. Tapi sebelum itu, aku di sini tuh mau masak nasi dulu teman-teman, karena emang udah kehabisan gitu ya untuk nasinya. Seperti biasa, di sini aku masak nasi menggunakan rice cooker dari Miku ya teman-teman. Dan yang aku pakai kali ini tuh Miku Must Aesthetic Rice Cooker 1,8 liter low carbo low sugar. Jadi ini tuh bisa dimasak nasi biasa, bisa masak nasi low carbo ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang mau hidup sehat, ini tuh cocok banget buat kalian. Selain punya kapasitas yang besar, rice cooker dari Miku ini tuh juga hemat listrik dan pastinya anti jeglek ya teman-teman. Terus juga nih teman-teman, dia itu punya extra keep warm up 48 jam ya teman-teman. Jadi itu benar-benar bisa menjaga kesegaran ya untuk nasi kita, memastikan nasi kita tetap lembut, segar, dan pastinya sempurna sepanjang waktu. Untuk inner potnya ini teman-teman, dia itu tuh udah punya lapisan keramik anti lengket plus anti racun, sehingga nggak banyak masakan yang terbuang. Terus juga dia itu anti berkerak ya, nggak ada deh cerita nasi kering tuh ya teman-teman. Aku udah buktiin, buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama tuh pasti tahu aku kalau misalnya masak pasti selalu menggunakan rice cooker dari Miku. Terus juga ya teman-teman, keunggulan lain dari rice cooker Miku ini, dia itu punya dual temperature probe. Jadi panasnya itu menyeluruh, merata, dan hasil masakan lezat dan matang merata. Untuk warna dari rice cooker dari Miku ini teman-teman, dia itu punya 3 varian warna. Ada warna milky white seperti yang punya aku ini, terus ada juga warna sakura pink, dan juga ada warna lilac. Jadi buat kalian yang pecinta pink, terus juga pecinta ungu-ungu lilac gitu, ini tuh cocok banget buat kalian karena dia itu punya desain yang bener-bener estetik banget. Selain bikin masakan itu jadi enak, gampang, simple, bikin dapur juga jadi lebih estetik pastinya. Pokoknya buat kalian yang mau samaan sama aku untuk rice cookernya ini, kalian tuh boleh langsung cek linknya itu di description box ya teman-teman. Nah ini setelah aku tuh selesai gitu ya untuk proses masak nasinya, itu aku biarin aja nasinya karena nggak usah ditungguin ya teman-teman. Itu tuh aku masak nasi yang low carbo. Jadi aku tuh juga sering masak nasi yang low carbo karena yang ngurang-ngurangin gula lah gitu ya. Palingan kayak sesekali aja sih aku masak nasi yang biasa gitu teman-teman ya, kayak diselang-seling gitu. Oke, setelah nasi udah aku masukin, udah aman gitu ya di rice cooker, tinggal nunggu mateng doang. Ini aku lanjutin lagi dengan beresin dulu piring-piring yang udah aku cuci ke dalam lemari piring. Pokoknya sebelum aku beberes di bagian depan, area ini tuh juga harus sudah rapi dulu ya. Biar nanti tuh di bagian depan itu tuh aku lebih fokus gitu ya teman-teman, karena bagian dapur tuh udah aman gitu. By the way, yang di kompor itu tuh adalah lauk ya teman-teman. Itu tuh ada gulai ikan gitu teman-teman. Dan itu aku memang gak ada bikin videonya gitu ya buat masak-masak, karena aku masaknya tuh buru-buru gitu ya tadi pagi. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini aku lihatkan dulu keadaan untuk ruangan serbaguna aku yang di bagian depan, yang karpetnya itu udah amburadul, udah acak-adul, yang bener-bener aduh nggak enak banget sih dilihatnya ya. Terus membuat kesan si ruang serbaguna aku ini tuh jadi kayak lebih gelap gitu teman-teman. Ini aku liatin dulu untuk before-nya biar nanti tuh kayak kelihatan gitu ya perbedaannya setelah aku pasangin karpet. Alhamdulillah teman-teman, kemarin karpet ini tuh aku beli pas aku tuh gajian dari YouTube ya. Karena emang bulan lalu kan aku nggak gajian gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah bulan ini aku gajian. Jadi aku tuh langsung beliin karpet teman-teman. Alhamdulillah setelah beliin karpet, aku juga bisa ngasih ke orang tua, adik, dan alhamdulillah juga bisa nabung gitu teman-teman. Alhamdulillah bang, pokoknya bersyukur banget sih teman-teman. Akhirnya setelah sekian purnama bisa nabung lagi. Karena emang selama ini tuh uangnya itu tuh paling nabungnya tuh dikit-dikit gitu teman-teman. Dan alhamdulillah bulan itu lumayan lah gitu ya kekumpulnya gitu untuk tabungannya. Nah ini ya teman-teman untuk motif dari si karpetnya. Ini aku tuh just tip ya teman-teman sama tetangga aku. Ini tuh aku pilih yang murah aja sih teman-teman ya. Aku ambil yang murah aja. Kalau yang di dapur itu sebenarnya harganya lumayan mahal, tapi nggak terlalu yang bagus sih teman-teman menurut aku. Lebih ini ya, lebih bagus yang apa ya, lebih bagus yang ini sih kayaknya ya, karena dia tuh lebih lentur gitu teman-teman. Yang ini dia memang harganya itu lumayan murah ya, sekitar 300-an gitu. Tapi kalau yang di dapur itu aku lupa deh berapa harganya.
kayaknya itu emang lumayan mahal ya teman-teman, entah hampir sejuta apa berapa gitu ya rasanya gitu. Tapi ini tuh bagus sih teman-teman, walaupun harga 300 ribuan. Nah, untuk panjang dari si karpet ini teman-teman, ini tuh 20 meter ya. Sebenarnya aku tuh agak ragu sih kemarin itu mau ngambil satu. Sebenarnya aku mau ngambil dua teman-teman, cuman budgetnya itu loh belum cukup gitu ya kalau ngambilnya banyak. Karena rasanya sayang aja teman-teman kalau misalnya aku gajian uangnya tuh habis cuman buat buat ngedekor-dekor rumah terus gitu. Aku sih pengennya kalau misalnya aku gajian itu bener-bener bisa nabung juga gitu teman-teman. Tapi ya udah deh, aku coba pasang ini dulu. Nanti kalau misalnya ada rezeki lagi, aku gajian lagi. Nanti aku mau tambahin lagi untuk karpetnya. Karena aku juga mau sekalian ganti karpet yang ada di kamar juga ya. Aku mau bikin senada gitu sama karpet yang di sini. Siapa tahu juga nanti ada sisanya. Jadi sisanya itu bisa aku bikinin ini ya untuk di teras gitu teman-teman. Karena ya sebenarnya pengen banget sih di teras itu dipasangin karpet biar lebih enak juga buat duduk-duduk gitu. Oh ya, di sini untuk masang karpetnya itu tuh aku sendiri ya, teman-teman, tanpa bantuan. Pokoknya di sini aku benar-benar sendiri. Emang kayak aku tuh nggak sabar aja gitu ya nungguin Pak suami. Padahal Pak suami itu udah bilang katanya nunggu dia itu tuh libur kerja. Cuman ya setiap dia libur kerja itu selalu aja ada kendalanya teman-teman. Kayak misalnya di sini ada acara atau apa gitu ya, terus juga pokoknya nggak bisa deh teman-teman ya. Makanya ya udahlah gitu ya. Di sini aku pasang karpet sendiri aja. Karena ini tuh aslinya udah datang dari beberapa hari yang lalu teman-teman. Cuman karena emang belum sempat masang, ya baru sekarang deh aku pasangnya. Di sini tuh ya teman-teman, aku pesen si karpet ini tuh itu tuh warnanya itu memang kayak abu-abu gitu ya teman-teman, tapi nggak yang sepenuhnya abu-abu, kayak ada warna-warna birunya gitu. Lumayan bagus sih menurut aku ya untuk motifnya. Dia itu tuh motifnya tuh nggak terlalu banyak motif, terus juga bikin ruangan itu jadi kesannya tuh lebih ini ya, lebih luas. Terus juga aku ambil yang warna ini biar lebih terang juga gitu ya kelihatannya. Karena kan kalau yang warna merah sebelumnya itu kan bikin rumah aku tuh kesannya tuh jadi kayak lebih gelap gitu. Masang karpet kayak gini tuh ya teman-teman sebenarnya ini ya lumayan melelahkan sih kalau sendiri. Terus juga kayak bener-bener susah sih sebenarnya kalau sendiri tuh ya. Tapi kalau misalnya berdua itu mungkin lebih cepet dan juga lebih enak ngerjainnya. Cuman karena aku tuh nggak bisa sabar lagi nungguin Pak suami gitu ya, entah kapan dia sempat. Jadi ya mau nggak mau di sini aku masang sendirilah ya teman-teman. Tapi hari ini tuh aku nggak pasang ini ya, nggak pasang lakbannya sekalian karena aku belum nemu lakbannya itu yang warnanya itu senada gitu ya, biar nggak terlalu jomplang. Karena warna hitam kan pasti jomplang banget ya. Nah kalau misalnya nggak dikasih lakban itu teman-teman, nanti dia itu bakalan apa ya, kayak bakalan nyangkut-nyangkut gitu loh, kayak kaki kita misalnya jalan terus dia itu jadi bergelembung gitu. Dan juga kalau misalnya kita nyapu teman-teman, biasanya sampah-sampah tuh juga mau masuk gitu ya ke bawah si karpet gitu ya. Makanya emang ini tuh harus dikasih lakban gitu. Cuman ntar aku mau sabar dulu deh teman-teman, semoga nanti tuh bisa nemu lakban yang warnanya tuh senada gitu. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku ini? Oh ya, hari ini udah Senin lagi nih teman-teman. Gimana? Ini udah move on belum dari weekend gitu ya? Karena biasanya kan kalau weekend itu kita kayak berasa lebih enjoy gitu ya teman-teman. Apalagi kalian yang punya anak yang sekolah, mungkin bakalan lebih enjoy kalau misalnya pas hari weekend gitu ya, karena anak-anak nggak sekolah. Tapi kalau misalnya anak-anak udah sekolah tuh ya pasti bakalan mulai lagi rempongnya ya teman-teman. Untuk sekarang sih aku masih menikmati ya teman-teman momen-momen anak-anak belum sekolah. Karena bentar lagi nggak bakalan merasa anak-anak juga akan sekolah. Dan aku juga pasti bakal ngerasain kerempongan yang kalian rasakan hari ini. By the way, aku minta maaf ya teman-teman kalau misalnya suara aku agak rada-rada gimana gitu ya, serak-serak gimana gitu. Karena ini aku tuh voice overnya gitu, ini tuh di malam hari teman-teman. Tepatnya itu di Minggu malam ya, pasti berarti di malam Senin gitu. Karena aku tuh dubbing ini setelah pulang nonton lomba atau acara karaokean gitu teman-teman, karaokean bapak-bapak, dan lumayan teriak-teriak gitu ya. Pokoknya heboh deh kalau udah emak-emak yang nonton ya teman-teman. Jadinya di sini suaraku tuh agak rada-rada serak gitu. Nah
ini kalian bisa lihat ya, sebenarnya aku tuh emang kerempongan banget teman-teman ya masangin itu sendirian. Ditambah lagi anak-anak tuh sebenarnya bolak-balik ngerecokin teman-teman itu. Sebenarnya aku suruh mereka ke kamar, tapi bentar-bentar mereka tuh udah lari sana sini gitu ya. Cuman ya aku nggak videoin aja pas mereka lari sana sini, karena ya ampun itu bener-bener rempong banget sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya udah kepasang tuh kan merasa lebih lega gitu ya teman-teman. Ini anak-anak tuh dia tuh mau nonton TV gitu ya, cuman bundanya lagi sibuk. Alhasil mereka tuh kayak bentar-bentar aku usir gitu ya, bentar-bentar aku suruh ke kamar depan, kadang mereka ke kamar belakang gitu ya teman-teman. Jadi ya mereka tuh juga sebenarnya pengen ikutan bantu, cuman ya untuk sekarang anak-anak belum bisa bantu karena masih kecil. Yang ada ini tuh nggak kelar-kelar gitu ya kalau dibantuin sama mereka. Oke, ini untuk sisaan yang terakhir teman-teman. Kan aku tuh udah feeling sih teman-teman ini pasti bakalan kurang, karena emang untuk lebar dari si ruangan serbaguna aku ini tuh sekitar 5-6 meter gitu teman-teman. Jadi sebenarnya nggak cukup gitu ya. Cuman ya udahlah, ini aku cukup-cukupin aja. Kalau misalnya kurang sedikit-sedikit ya udahlah, nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau misalnya ada rezeki lagi aku mau beli lagi gitu ya, 1 roll lagi. Semoga sih nanti ada rezekinya teman-teman, karena ini tuh harganya juga emang nggak yang terlalu mahal. Cuman walaupun nggak terlalu mahal, kalau pas nggak ada uang pasti merasa mahal ya teman-teman. Nah ini tuh ya kalian bisa lihat, ini tuh sebenarnya nggak cukup teman-teman ya, kurang sedikit gitu ya, sedikit gitu kurangnya. Tapi ya sebenarnya udah bagus sih teman-teman. Tapi memang kayak ini ya, kayak kurang pas karena emang itu nggak cukup semuanya gitu. Tapi segini aja tuh udah alhamdulillah banget teman-teman. Oke, alhamdulillah teman-teman, pokoknya udah selesai aku masangin karpetnya. Lanjut aja di sini aku langsung nyapu-nyapu ya, karena ini tuh udah nggak enak banget diinjek lantainya, sampah-sampahnya itu udah mulai banyak gitu, dan anak-anak tuh udah heboh pengen main. Akhirnya si karpetnya udah terpasang, Masya Allah leganya aku gitu ya. Pokoknya bener-bener lega banget rasanya, karpetnya udah kepasang. Tinggal nanti yang terakhir tuh masangin lakbannya aja, entah kapan gitu ya masangnya, karena lagi nyari-nyari. Dan ini juga memberikan kesan ruangan aku tuh lebih luas, plus juga lebih terang ya teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya aduh bener-bener seneng banget deh aku teman-teman ngelihat si ruangan itu udah rapi. Walaupun ini tuh pemasangan karpet itu kayak masih ada yang gelembung-gelembung gitu ya, tapi ya nggak apa-apa, nanti lama-lama dia juga bakalan bakalan rata sendiri gitu ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman, ini bikin ruangan aku jadi lebih terang gitu kan? Boleh komen-komen ya gimana pendapat kalian di kolom komentar. Wah bener-bener puas ya aku teman-teman sama hasilnya ya teman-teman. Pokoknya semoga deh aku tuh murah rezeki biar bisa beli karpet kayak gini lagi gitu ya, beli 1 roll lagi biar aku gantiin untuk yang di kamar juga. Oke deh teman-teman, setelah aku selesai masang karpet di depan, ini nasi juga udah mateng teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, walaupun ini masak nasi yang low karbo, hasilnya itu bener-bener pulen banget teman-teman. Pokoknya ini tuh kalian tuh wajib punya sih teman-teman ya. Itu kalian bisa lihat sendiri, nasinya itu tetap pulen. Aku tuh suka banget teman-teman sama produk-produk Miku ya, karena memang selain desainnya itu estetik, dia itu bener-bener bagus sih teman-teman, kekinian banget gitu ya. Nah ini kalian bisa pindahkan teman-teman untuk nasinya itu tuh, kalian bisa pindahkan ke inner potnya atau kalian biarin juga boleh. Cuman di sini aku mau pindahin aja deh ke inner potnya. Tadi setelah aku buang airnya aku lap aja pakai tisu bersih ya teman-teman. Dan ini masih ada yang lembab-lembab, jadi aku keringin aja untuk si inner potnya dulu. Baru deh aku pindahin si nasinya ya teman-teman. Kalau untuk keamanan nasi ini tuh bener-bener sampai 48 jam gitu ya. Terus kalau misalnya kita pas mau makan gitu teman-teman, terus kita cabut gitu ya, itu tuh bener-bener lama loh nasinya itu baru dingin yang banget gitu. Jadi nggak perlu yang harus dicolokin terus menerus gitu teman-teman, karena walaupun kita udah cabut colokannya, dia itu bakalan tetap hangat gitu nasinya. Itu yang bener-bener bikin aku suka. Dan ini juga nggak bikin nasi itu cepat kering gitu. Pokoknya best banget sih teman-teman produk-produk dari Miku ini. Pokoknya kalian tuh wajib sih punya teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai teman-teman. Aku urus nasi, di sini aku lanjut buat nyapu-nyapu juga di dapur. Karena memang tadi kan udah beres-beres tapi belum nyapu-nyapu, jadi udah nyapu-nyapu dulu. Pokoknya kalau misalnya dapur tuh udah bersih, udah rapi gitu ya, rasanya itu juga tenang, rasanya itu juga plong gitu ya teman-teman.
Untuk dapur ya, itu tuh aku bisa nyapu dalam sehari tuh bisa beberapa kali gitu teman-teman, karena dapur itu emang area yang paling banyak aktivitasnya gitu ya. Jadi kadang tuh bolak-balik ke sini gitu ya, apalagi sekarang itu tuh lagi sering panas kan, dan kadang itu debu-debu berterbangan. Jadi kayak bener-bener harus rajin disapu-sapu gitu, karena kalau nggak tuh pasti lantainya tuh nggak enak banget teman-teman buat diinjaknya gitu. Jadi harus sering-sering buat disapuin. Don't know where you are. Dapur yang bersih dan rapi itu akan membuat kita tuh lebih semangat gitu ya teman-teman, dalam menjalani segala aktivitas kita, dalam menjalani segala rutinitas kita di dapur gitu ya. Pokoknya dapur atau suasana yang bersih, rapi, dan nyaman itu benar-benar bikin semangat kita sih teman-teman ya. Aku tuh suka banget kalau misalnya aktivitas dalam keadaan dapur yang rapi, dapur yang bersih gitu ya, karena itu benar-benar mood booster banget sih. Nah, sebelum aku akhiri videonya ini, aku mau ngerebus air minum dulu ya. Dari tadi tuh sebenarnya udah beberapa kali aku ngerebus air minum teman-teman, biar ada stok gitu ya. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Assalamualaikum, bye.